Bergabung kembali dalam acara Kring 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 Goes, Amina senantiasa menanti kehadiran teman-teman untuk ikut serta kita berpetualang dan menjelajahi wisata di Taiwan. Semoga saja informasi wisata di Taiwan yang Amina bagikan dalam acara Goes juga bisa menarik perhatian teman-teman serta menghibur kita semua. Kembali meneruskan informasi kaitan dengan kalender wisata bunga di Taiwan untuk tahun 2026. Seperti diketahui dari Januari hingga Desember, berdasarkan bulan-bulan yang ada banyak bunga yang bisa dinikmati. Contohnya saja pada bulan Januari, teman-teman sudah bisa menikmati bunga plum atau menikmati Sanchengqi Hua Hai atau Flower Festival Sanchengqi, bunga camellia. Kemudian di bulan Februari, teman-teman yang mungkin tinggal di utara lebih dekat dengan Yangmingshan, di situ akan banyak sekali aneka bunga-bunga. Kemudian juga bunga sakura, bunga tulip dan pohon randu alas dengan bunga yang bermekaran. Di bulan Maret bisa menikmati tabebuya kuning atau yang dikenal dengan trompet emas. Masih ada bunga rhododendron, bunga anggrek, arum lili atau kala lili. Dan di bulan April bisa menikmati bunga khasnya Hakka yang dikenal dengan bunga tung. Lalu di bulan Mei, bunga apa saja yang bisa dinikmati bersama? Di antaranya adalah kembang bokor, hortensia, lalu citron daylily atau long yellow daylily dan juga bunga lotus. Dan di bulan Juni bisa menikmati Delonic regia atau yang dikenal dengan bunga flamboyan, semarak api, golden needle, lalu juga trengguli. Dan di bulan Juli adalah bunga matahari yang bermekaran. Dan di bulan Agustus ada juga lautan bunga golden needle. Dan di bulan September bunga kucai. Lalu di bulan November bisa menikmati rumput miscanthus atau yang dikenal dengan silver grass. Dan juga lautan bunga yang ada di Taichung. Lalu juga bunga krisantimum. Dan hingga di bulan 12 di residen atau tempat kediaman Selin, di situ juga bisa menikmati bunga krisantimum. Oke, kembali Amina meneruskan. Pekan lalu kita yang membahas di awal tahun bunga-bunga yang bisa dinikmati dan juga daerah-daerah yang menjadi wisata yang sangat direkomendasikan. Dan di bulan April Amina akan lebih mendetail berbicara tentang bunga tung putih yang dikenal juga bagaikan salju di musim panas bulan April atau hingga bulan Mei. Jadi setiap tahun dari April hingga Mei di berbagai kawasan di Taiwan menyambut musim bermekarnya bunga tung. Bunga tung yang berwarna putih ketika berserakan di tanah atau di dahan atau juga di atas daun-daun pepohonan. Jadi seakan-akan bunga tung yang putih ini bagaikan salju di bulan April dan Mei. Beberapa daerah yang juga mengadakan festival bunga tung, pasar bunga tung dan juga memperkenalkan kegiatan budaya suku Hakka, memungkinkan para pengunjung menikmati keindahan bunga sambil menikmati pesona budaya Hakka. Meskipun musim bunga tung cukup singkat, namun setiap tahunnya berhasil menarik banyak pengunjung yang tidak ingin melewatkan pemandangan bunga romantis di akhir musim semi. Jadi untuk lokasi menikmati bunga tung ini ada di seluruh Taiwan dengan waktu berkisar April hingga bulan Mei. Dan lebih lanjut di bulan Mei kita bisa menikmati bunga hortensia, bunga daylily dan bunga teratai. Bulan Mei merupakan musim bermekarnya bunga hortensia di Zhuzihu Yangmingshan. Dan bunga hortensia yang dikenal dengan kembang bokor berbentuk bola-bola bunga, banyak warnanya, ada biru, ungu, merah muda yang menghiasi jalur pegunungan, menciptakan panorama yang sangat romantis dan sangat mempesona. Untuk periode bermekaran mulai dari Mei hingga Juni dan waktu yang terbaik untuk menikmatinya adalah pagi ataupun sore hari saat cahaya lembut dan warna bunga paling full dan sangat indah sekali. Bunga hortensia yang dipadukan dengan pemandangan gunung dan kabut di Zhuzihu yang juga menciptakan suasana
yang cukup segar, menjadikan salah satu destinasi populer untuk menikmati bunga di akhir musim semi di Taipei. Lokasi ada di Zhuzihu yang Mingsan dengan waktu berkisar Mei hingga Juni, dan waktu yang direkomendasi pada saat bunga bermekaran secara penuh berkisar akhir bulan Mei hingga pertengahan bulan Juni. Kemudian sekitar bulan Mei kita juga bisa menikmati ladang bunga daylily di Husanyan di Changhua. Jadi mungkin tidak perlu jauh-jauh ke Hualien dan Taitung untuk menikmati keindahan bunga daylily. Ladang bunga daylily di Husanyan pada bulan Mei yang sangat terkenal dengan hamparan bunga berwarna emas yang meluas, dan tempat ini ditanami ratusan bunga daylily, merupakan area pertama di Taiwan yang bermekaran. Biasanya untuk mencapai puncak musim bunga bermekaran berkisar pada minggu kedua pada bulan Mei, tepatnya pada peringatan Hari Ibu setiap tahunnya. Dan kita bisa menikmati di Husanyan di Changhua, seluruh lereng bukit seolah-olah diselimuti warna emas, sangat mempesona. Dan lokasinya ada di bunga daylily Husanyan dengan waktu menikmatinya adalah sekitar bulan Mei. Kemudian untuk bunga teratai di Paihe di Tainan yang juga bermekaran berkisar Mei hingga Agustus. Untuk musim puncaknya atau bermekaran secara full ada di bulan Mei hingga Juni. Untuk menikmati pesona keindahan bunga ini biasanya juga ada pagelaran festival yang menyelenggarakan pasar promosi produk pertanian, kemudian juga hidangan makanan-makanan yang diolah berbahan biji teratai, dan juga banyak sekali permainan atau juga kegiatan interaktif lainnya. Nah, kegiatan ini berkisar pada bulan Mei hingga Agustus. Lalu di bulan Juni bisa menikmati flamboyan, daylily dan juga golden shower, dan sedikit Amina memberikan rincian berkaitan dengan festival bunga flamboyan di Chiayi. Pohon flamboyan yang tinggi dengan daun yang lebat, bunganya berwarna merah menyala seperti api, saat bermekaran tampak seperti api membara, penuh dengan semangat di musim panas, menjadikan bunga yang paling ikonik di Taiwan Selatan pada bulan Juni. Dan untuk menikmati bunga flamboyan ini juga bisa berkunjung ke pusat kesenian pertunjukan Kabupaten Chiayi. Pohon flamboyan di Waduk Renyitan di Taman Meisan dengan waktu berkisar bulan Juni setiap tahunnya. Lalu bagi teman-teman yang ingin menikmati festival bunga daylily di Taichung, bisa berkunjung ke peternakan Muxingquan, dan di mana peternakan ini menawarkan pemandangan yang berbeda setiap musimnya. Setiap tahun pada bulan Juni adalah bunga daylily bermekaran, sementara untuk musim lainnya juga akan menawarkan panorama bunga yang berbeda. Contohnya bunga sakura berkisar pada bulan Februari hingga Maret. Kemudian juga masih ada wisata kunang-kunang dan bunga tong berkisar pada April dan Mei, serta pohon salju putih maple emas berkisar pada bulan November dan Desember. Kemudian untuk di bulan Mei bisa menikmati hamparan bunga daylily yang berwarna oranye kekuning-kuningan seperti ombak emas yang terbentang, dan jalur area ini dirancang memudahkan pengunjung berjalan-jalan. Kemudian seiring dengan bunga daylily bermekaran juga diadakan bazar pertanian lokal, kerajinan tangan dan lain-lain, sehingga mereka yang juga bisa menikmati bunga sekaligus merasakan suasana pedesaan pegunungan Taichung. Setelah itu kita juga bisa merasakan hujan emas dari bunga golden shower yang turun setiap tahun di stasiun Tallinn pada bulan Juni. Tempat ini tidak hanya menawarkan ketenangan, bahkan juga ada nostalgia dengan rumah-rumah kuno, tetapi juga keindahan dan kelembutan saat bunga bermekaran. Maka teman-teman juga diajak untuk mendatangi atau menjelajahi keindahan musiman yang penuh makna. Saya memasuki area Pondok
pondok stasiun yang bergaya Jepang di sebelah stasiun Tallinn Chiai, terlihat ada hamparan bunga golden shower yang berwarna emas ketika bergoyang akan sungguh indah sekali ya. Bahkan juga bisa menyaksikan deretan mahkota bunga yang bermekaran penuh dipadukan dengan rumah pondok kayu yang elegan, menciptakan suasana atmosfer Jepang yang sangat kental. Tempat ini ada di Pondok Rumah Kepala Stasiun Tallinn, dan waktu menikmati bunga golden shower ini berkisar bulan Juni. Nah, kemudian kita juga bisa menikmati bunga matahari di bulan Juli. Ada ladang bunga matahari terbesar di bagian utara Taiwan, yaitu Xiangyang Farm, dan setiap tahun dari Mei hingga Oktober merupakan musim bunga matahari. Hamparan bunga matahari kuning yang luas bergoyang ketika tertiup angin membentuk lautan bunga emas, terutama saat matahari terbenam menyinarinya, menambah kesan romantis. Di sekitar kuil di Xinwu Taoyuan juga terdapat ladang bunga matahari seluas 2 hektar yang terbuka untuk umum dan secara gratis, dan teman-teman bisa menikmati lokasi untuk berfotoria dengan bunga matahari yang indah. Dan untuk waktu yang tepat berfoto dengan bunga matahari yang bermekaran secara penuh berkisar bulan Juli hingga bulan September. Dan di bulan Agustus juga bisa menikmati bunga daylily. Untuk lokasi yang direkomendasi adalah di desa Yuci di Basin Toushi. Nah, hanya berjarak 10 menit berkendara dari Sun Moon Lake. Kemudian ada satu-satu tempat di Taiwan yang membudidayakan bunga daylily di sawah dan juga merupakan lahan basah hidup yang terbesar di Taiwan. Ladang bunga daylily seluas 3 hektar ini tumbuh lebih dari 200 varietas dengan warna yang berbeda-beda. Bunga daylily varietas baru di Sun Moon Lake menambah keragaman warna pada karpet bunga daylily kuning tradisional, menampilkan keindahan yang berbeda-beda. Dan lokasi untuk menikmati bunga daylily ada di lahan basah Sun Moon Lake. Kemudian juga masih ada ladang bunga daylily Toushi. Dan waktunya berkisar pada April hingga Juni. Bunga daylily warna-warni yang bermekaran, aneka warna yang sungguh indah. Kemudian juga di bulan Agustus hingga Oktober di kawasan pegunungan bunga daylily, teman-teman juga bisa menikmati bunga daylily warna-warni bagaikan pelangi, hamparan bunga emas yang megah, kemudian juga ada warna-warninya. Kemudian di bulan September bisa menikmati musim bunga kucai yang paling indah. Wah, Amina juga kaget ya, kirain kucai hanya untuk makan dijadikan sebagai sayuran. Ternyata juga ada musim bunga kucai, bahkan juga untuk puncak terindah berkisar pada bulan September. Teman-teman bisa berkunjung ke Tasi di Taoyuan. Di sini ada bunga salju putih yang diam-diam bermekaran, dan daerah Tasi sebagai penghasil kucai terbesar di kawasan utara Taiwan. Menanam kucai di sepanjang bendungan Semen dan juga Sungai Tahan dengan luas lebih dari 96 hektar. Setiap bulan September, ladang bunga kucai yang luas ini mulai bermekaran, bagaikan salju menutupi ladang yang ada, sehingga ada yang memberikan sebutan sebagai salju bulan September, atau juga sempat dinobatkan sebagai destinasi bunga yang paling romantis. Lokasinya ada di ladang bunga kucai di Tasi Taoyuan. Untuk waktu yang tepat menikmati panorama bunga kucai berkisar September hingga Oktober. Kemudian kita berlanjut dengan bulan November. Apa saja yang bisa dinikmati? Keindahan alam dengan karya Maha Pencipta, yaitu rumput silver grass, ada yang menyebut sebagai miscanthus. Kemudian juga festival bunga Sinsi yang ada di Taichung, lalu juga bunga krisana. Teman-teman, waktu yang tepat untuk menikmati rumput silver grass ada di setiap bulan November di jalur pendakian Chaoling di kota New Taipei ya. Dan sepanjang jalur kuno, kedua sisi dan lembah ditutupi dengan rumput silver grass berwarna putih keperak-perakan. Bagaikan gelombang lautan bunga mengubah pegunungan musim gugur menjadi dunia abu-abu keperak-perakan. Sangat indah sekali. Berjalan di jalur ini bukan
bukan hanya menikmati pemandangan, tetapi juga merasakan gemerisik angin melalui rumput silvergrass dan hawa musim gugur yang sejuk. Tentunya ini sangat cocok bagi mereka pecinta alam untuk melakukan perjalanan santai ya. Atau di bulan Desember juga bisa menikmati bunga krisan. Lebih tepatnya ada di pameran Celine Official Resident bunga krisan yang paling direkomendasi ya. Ya teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan dalam acara Goes. Semoga bermanfaat.